Di kesempatan kali ini saya mau mengulas atau mereview MacBook Air Retina tipe A1932 tahun 2019 dan MacBook Air tipe A1466 tahun 2015. Itu kita ulas perbedaannya. Ini MacBook Air tahun 2019, kalau yang ini MacBook Air tahun 2015. Kembali lagi dengan di Profesilah Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel yang saya sedia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Di kesempatan kali ini saya mau mengulas atau mereview MacBook Air Retina tipe A1932 tahun 2019 dan MacBook Air tipe A1466 tahun 2015. Itu kita ulas perbedaannya, yaitu fitur ataupun supportnya itu yang masih dipertahankan oleh Apple, termasuk juga untuk logo Apple-nya itu perbedaannya di mana. Ini perbedaan antara MacBook Air tahun 2019 tipe A1932. Kalau yang ini MacBook Air tipe A1466 tahun 2015. Nah, kalau untuk RAM antara MacBook Air tahun 2019 dengan MacBook Air tahun 2015 sama-sama 8 GB, cuma untuk storage atau harddisknya yang beda. Ini untuk harddisknya onboard bawaan asli dari Apple itu 128 GB. Kalau ini udah saya upgrade sampai 500 GB untuk harddisknya. Ini masih menggunakan harddisk yang masih bisa kita copot, dan kalau misalnya harddisknya rusak masih bisa kita ganti. Tapi kalau untuk MacBook Air tipe A1932 tahun 2019, kalau misalnya harddisknya rusak ya kita harus ganti mesin, atau misalnya keyboardnya rusak ya mau nggak mau, untuk potensi kehilangan data udah pasti. Kalau misalnya logic boardnya rusak dan kita jarang melakukan backup data, jadi potensi untuk kita kehilangan data karena harddisk onboard udah pasti kita akan kehilangan data. Beda dengan MacBook Air tahun 2015 ini. Kalau misalnya logic boardnya rusak ya untuk kita kehilangan data nggak terjadi, kecuali kalau harddisknya rusak. Kalau harddisknya rusak dan kita juga jarang backup data, maka potensi kita kehilangan data akan terjadi. Tapi kalau harddisknya nggak rusak, meskipun untuk keyboard MacBooknya rusak dan harus ganti logic board, kita masih bisa gunakan harddisk yang lama yang kita gunakan di logic board yang rusak ini. Kita ambil harddisknya, kita gunakan di logic board pengganti, itu masih bisa kita gunakan. Kalau untuk MacBook Air tahun 2019 nggak bisa ya, karena untuk harddisknya onboard, termasuk RAM dan wifi cardnya semua onboard. Jadi untuk 2019-2020 itu semua udah onboard ya, sama kayak MacBook Retina 12 in tahun 2015 tipe A1534 kalau nggak salah, yang 12 in itu semua onboard. Nah kalau menurut saya MacBook Air tahun 2019 dan 2020 ini adalah jelmaan dari MacBook Retina 12 in tipe A1534. Nah ini untuk MacBook Retina ini. Nah ini untuk MacBook Air ini kalau menurut pendapat saya jelmaan dari MacBook ini yang 12 ini, karena untuk logic board tuh sama dengan MacBook Retina yang tahun 2015. Nah untuk lebih detailnya kita lihat video review atau ulasan saya, itu perbandingan antara MacBook Air tahun 2015 tipe A1466 13 in dengan MacBook Air tipe A1932 tahun 2019. Yuk kita langsung aja lihat videonya. Ini spesifikasi untuk MacBook Air Retina 13 in tipe A1932 tahun 2019. Ini spesifikasi untuk teknik. Untuk warna itu ada warna emas, ada warna abu-abu, dan warna perak. Untuk layar Retina 13.3 in dengan lampu latar LED dan teknologi IPS. Untuk resolusinya 2560 dikali 1600 pada 227 pixel per inch dengan dukungan untuk jutaan warna. Ini untuk skala resolusi yang didukung 1680 dikali 1050, itu 1440 dikali 900, yaitu dia menggunakan sensor Touch ID terintegrasi. Nah, untuk prosesor Intel Core i5 dual core 1,6 GHz hingga 3,6 GHz dengan untuk penyimpanan satu SSD berbasis PCI 128 GB, untuk memori 8 GB, untuk baterai dan dayanya web near cable hingga 12 jam. Ini lumayan juga untuk daya tahan baterainya hingga 12 jam. Baterai lithium polimer bawaan 49,9 watt, adaptor daya USB C 30 watt, port daya USB C atau pakai adaptor Type C. Ini kalau saya bilang tuh adaptornya itu menggunakan adaptor MagSafe 3. Nah ini tuh kepala adaptornya Type C, beda dengan MagSafe 1 untuk MacBook Pro MD101, MD102, dan juga MacBook Air terakhir tahun 2017. Kalau untuk MacBook Air tahun 2012 sampai tahun 2017 itu menggunakan MagSafe 2, sama seperti MacBook Retina. Nah ini untuk MacBook Air tahun 2019 ini menggunakan kabel adaptornya atau kepala adaptornya ini Type C. Jadi dia menggunakan untuk port USB-nya itu USB-C. Untuk ukuran dan berat, tinggi 0,41 sampai 1,56 cm, untuk lebar 30,41 cm, tebal 21,24 cm, untuk beratnya 1,25 kg. Jadi untuk beratnya ya cukup ringan. Ya kalau dibanding dengan MacBook Air tipe yang
lama ini tahun 2015 ya masih beratan tipe MacBook Air yang lama. Nah, kalau untuk lebih lebar, lebih tingginya itu lebih tinggi untuk tipe MacBook Air yang lama. Ini perbandingannya ya, kalau kita dekatkan nih, itu untuk tingginya lebih tinggi tipe MacBook Air yang lama. Nah, untuk lebarnya ini lebih lebar tipe MacBook Air yang lama. Nah, ini untuk ketebalannya ini lebih tebal juga untuk tipe MacBook Air yang lama. Untuk keyboard dia menggunakan keyboard butterfly. Nah, untuk trackpadnya itu lebih lebar. Nah, kalau untuk tipe MacBook Air yang lama ini dia lebih kecil. Untuk keyboardnya dia menggunakan keyboard tipe lama. Kalau untuk prosesor nggak ada jauh beda. Tahun 2015 untuk prosesor 1,6 GHz Intel Core i5. Di sini tahun 2019 untuk prosesor 1,6 GHz Intel Core i5. Untuk macOS-nya dia menggunakan Monterey versi 12.5.1. Ini kalau untuk aplikasi sesuai dengan OS yang digunakan. Kalau untuk aplikasinya ini spesifikasi untuk MacBook Air 13 in tahun 2017 ke bawah, layar lebar, monitor layar lebar glossy ukuran 13,3 in, sama untuk ukuran layarnya, sama dia lebih lebar untuk casingnya, lampu latar LED dan dukungan untuk jutaan warna. Untuk itu sama, nggak terlalu jauh-jauh beda. Untuk warna cuma ada satu, warna perak. Untuk prosesor Intel Core i5 dual core 1,8 GHz atau juga ada yang tadi 1,6 GHz. Dan untuk hard disk atau storage-nya atau penyimpanan mulai dari 128, 256 sampai 512. Untuk memori ada yang 4 GB dan ada juga yang 8 GB. Nah, untuk RAM ini dia udah onboard, WiFi card onboard untuk WiFi cardnya. Untuk ukuran berat itu nggak jauh beda, sama untuk ukuran beratnya. Berat 1,35 kg atau 2,96 pon. Intel HD grafik 6000. Nah, itu untuk port USB-nya 2 port USB. Untuk WiFi jaringan nirkabel WiFi. Itu untuk WiFi cardnya nggak onboard, beda dengan MacBook Air tahun 2019-2020. Untuk WiFi cardnya ya termasuk untuk mulai dari 2016 dan seterusnya itu untuk WiFi card semua udah onboard. Untuk speaker stereo, jack headphone 3,5 mili, papan ketik dan trackpad. Kalau untuk trackpadnya tadi juga saya perlihatkan lebih kecil kalau dibanding dengan MacBook Air tahun 2019. Nah, kalau untuk tegangan listriknya itu untuk baterai 100 volt hingga 240 volt AC. Nah, kalau untuk kekuatan baterai lebih kuat baterai MacBook Air tahun 2019 tuh lamanya penggunaan daya baterainya. Untuk macOS-nya itu bawaannya itu ada yang High Sierra atau juga Mojave. Nah, kalau udah sampai ke Catalina ataupun Big Sur itu udah di-upgrade sendiri oleh pemiliknya. Kalau untuk tampilan warna yang lebih bagus MacBook Air tahun 2019 dibanding dengan MacBook Air tahun 2015 ini. Ada tuh untuk casing untuk MacBooknya, ada tuh casing LCD. Untuk casing dia memang lebih bagus, lebih elegan, lebih premium. Dia ada beberapa warna, ada warna abu-abu, ada warna perak, itu ada warna gold. Kalau untuk MacBook Air tipe yang lama, untuk warna cuma ada satu. Ya, untuk tipe yang lama itu mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Untuk warna dia silver, ya, warna silver. Untuk logo Apple. Nah, untuk logo Apple MacBook Air tahun 2019 tipe A1932 ini untuk logo Apple ini warnanya silver, enggak sama dengan logo MacBook Air tipe yang lama. Dia nggak sama dengan logo MacBook Air mulai dari tahun 2010 awal pertama kali untuk MacBook Air dirilis oleh Steve Jobs itu sampai tahun 2017. Itu untuk logo Apple-nya ini untuk MacBook Air tahun 2019, tahun 2020 dan juga untuk tipe MacBook yang lainnya model yang baru mulai dari tahun 2016 sampai seterusnya itu untuk logo Apple-nya ini udah silver. Jadi nggak seperti logo MacBook Air yang dulu. Nah, kalau untuk logo MacBook Air yang dulu, untuk logo MacBook Air yang dulu ini lampunya ini warna putih, dia lampu masih nyala kalau MacBooknya posisi dinyalakan. Nah, ini dulu nih jadi kebanggaan ya buat rekan-rekan para pengguna MacBook tuh ketika di tempat-tempat tongkrongan bawa MacBook dengan logo Apple-nya yang nyala itu waduh kesannya udah wah itu ya, udah premium, udah elegan banget lah gitu. Dan di sini saya bilang ini pendapat saya pribadi bahwa Apple kehilangan rohnya. Nah, kehilangan rohnya ini benar logo Apple yang nyala seperti ini adalah kebanggaan para pengguna MacBook dahulu. Nggak tahu nih pendapat dari pengguna MacBook yang sekarang. Dan tampilan logo Apple yang baru dari tahun 2016 dan seterusnya itu untuk logo Apple warna silver, dan kalau MacBook dinyalakan untuk logo Apple itu nggak nyala, dia warna silver, itu warna silver aja. Nah, kalau untuk backlit keyboard tipe MacBook yang lama 2017 ke bawah dengan tipe MacBook tahun 2019 tahun 2020 untuk backlit keyboard udah ada. Nah, kalau untuk tipe MacBook tahun 2010 tahun 2011 yang Core 2 Duo untuk backlit keyboard nggak ada. Tapi kalau mulai dari tahun 2011 akhir sampai seterusnya tahun 2017 untuk backlit keyboard udah ada. Nah, ini kita coba lihat untuk webcam ya, webcam atau photobot. Nah, ini untuk webcam MacBook Air Retina 13 in tipe A1932 tahun 2019. Untuk webcamnya nggak terlalu bening, agak kalau saya bilang kepiu. Nah, ini. Nah, karena apa? Tuh, resolusi webcamnya itu oleh Apple turunkan. Dia ngodak tipisnya LCD. Jadi untuk resolusi webcamnya makanya diturunkan oleh Apple. Beda dengan webcam MacBook Air tahun 2015 atau tahun 2017. Webcamnya itu beda. Untuk webcamnya itu lebih bening. Rekan-rekan bisa lihat sendiri itu gambar webcamnya itu lebih bening kalau dibanding dengan MacBook Air tahun 2019. Nah, ini kenapa MacBook Air tahun 2015
2015 atau tahun 2017 itu saya sering gunakan untuk tag video yang saya upload di channel saya. Untuk webcam dia lebih bagus, lebih bening, lebih jernih untuk webcamnya. Nah, kalau bicara masalah ketangguhan ya, kalau saya bilang lebih tangguh untuk MacBook Air tipe yang lama. Nah, ini terbukti nih, ini MacBook Air tahun 2015 sampai saat ini masih saya gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan saya. Misalnya untuk backup data, itu saya gunakan juga untuk edit video yang saya unggah di channel saya. Nah, ini salah satu contohnya nih. Alhamdulillah sampai sekarang, dari pertama tahun 2016 saya beli sampai sekarang masih saya gunakan, dan alhamdulillah masih bisa bertahan. Nah, ini untuk perbedaan di webcam. Kita coba tes untuk Office, kita coba ngetik. Nah, kita gedein biar kelihatan. Ini kita coba ngetik tuh. Memang untuk keyboard Butterfly ini lebih lembut dibanding dengan keyboard MacBook Air yang lama. Tapi kalau untuk masalah awetnya sih, awetan untuk keyboard MacBook yang lama. Itu untuk keyboard MacBook saya sampai sekarang juga alhamdulillah belum pernah ganti. Masih ori bawaan dari Apple, lebih enak. Oke, lanjut kita ke yang lainnya. Kita coba ulas atau review untuk fitur-fitur yang lainnya. Nah, untuk portnya, yang untuk MacBook Air ini ada apa aja? Nah, kalau portnya untuk MacBook Air Retina tipe A1932 tahun 2019 tahun 2020, untuk portnya ini ada dua di sini. Ini Type-C semua. Nah, jadi ini untuk colok adaptor gini untuk USB-C, yaitu yang satunya ini kalau kita mau backup data. Tapi itu untuk tipe kabelnya sama, menggunakan tipe kabel USB-C atau Type-C seperti ini, sama dengan kabel adaptornya dia. Nah, kalau kita nggak punya kabel Type-C seperti ini, pada waktu kita mau backup data MacBook Air tahun 2019 ini, itu kita harus punya alat seperti ini. Nah, kalau saya bilang ini konverter, tapi ada juga banyak kan yang bilang dongle. Ini dimasukkan sini. Nah, ini untuk port USB-nya ada dua. Ini port adaptornya. Kalau kita mau isi ulang untuk daya baterainya, ini kita colok di sini. Dan ada juga dongle ini atau konverter ini yang nggak ada colokan untuk adaptornya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya daya baterainya udah harus kita isi ulang, kita harus cabut dulu konverter ini agar kita bisa mengisi ulang daya baterai atau mencharger baterai. Karena kalau kita masukkan ini di sini, ini pasti masih tertutup juga. Untuk port USB-C yang satunya ini masih tertutup juga nih. Jadi kalau bisa rekan-rekan mau beli konverter atau beli dongle ini ya yang ada port untuk mengisi ulang daya baterai atau agar kita bisa charger untuk mengisi ulang daya baterai. Dia akan jadi masalah kalau misalnya nggak ada port untuk charger atau mengisi ulang daya baterai ini ketika kita backup data belum kelar, sementara untuk daya baterainya itu udah harus diisi ulang, jadi repot. Ya kalau dibilang repot untuk tipe MacBook yang sekarang mulai dari tahun 2016 dan seterusnya, termasuk ini MacBook Air Retina tahun 2019 ini, itu dibilang repot ya repot, karena kita harus beli alat lagi, tambahan alat seperti ini. Kalau kita nggak punya hard disk eksternal menggunakan kabel Type-C atau USB-C. Nah, kalau kita mau backup data, kebetulan kita nggak punya hard disk eksternal yang menggunakan untuk kabel USB-nya atau kabel datanya itu yang menggunakan kabel data USB-C atau Type-C. Ya, kita akan kerepotan. Kita mau colok di mana seperti ini? Mau nggak mau kita harus beli alat agar kita bisa melakukan backup data nih kayak gini. Kan bisa dimasukin seperti ini. Memang sangat repot untuk tipe MacBook yang sekarang, sangat repot. Ini untuk portnya ya. Ini portnya di sini ada dua. Di sini buat isi ulang daya baterai atau untuk charger. Nah, di sini digunakan untuk kalau kita mau backup data. Nah, itu ada juga dongle yang ini untuk port USB-C-nya ini ada dua di sini. Jadi kita masukkan tuh dua-duanya masuk. Nah, itu sekali lagi saya tekankan kepada rekan-rekan kalau misalnya mau beli konverter seperti ini, usahakan yang ada port untuk pengisian ulang daya baterai atau port chargernya. Kalau kita lagi backup data dan kebetulan daya baterai kita harus diisi, repot. Itu untuk sisi yang satunya lagi nih, ini port untuk sound. Kalau kita dengerin lagu atau dengerin musik dengan menggunakan sound eksternal, kita mau colok untuk sound atau kita menggunakan handset di sini, kita colok di sini untuk dengerin musik. Nah, kalau untuk MacBook Air tipe yang lama itu masih enak nih untuk kalau kita mau menghubungkan MacBook dengan LCD eksternal itu dengan alat lagi dengan menggunakan konverter juga. Nah, ini kalau kita mau LCD MacBook kita rusak, ini kita belum ada dana untuk beli LCD buat melakukan penggantian LCD MacBook kita yang rusak. Itu kita bisa menggunakan LCD eksternal. Nih, kita colok di sini untuk konverternya. Nah, ini kita bisa menggunakan LCD eksternal. Yang mau menggunakan kabel HDMI bisa, mau pakai monitor komputer PC. Ini ada port untuk VGA-nya. Itu untuk port DVI-nya juga ada. Ini kalau untuk MacBook Titanium tahun 2006, dia ada untuk port DVI-nya ini di MacBook. Nah, ini untuk port SD card. Untuk tipe MacBook Air yang lama itu untuk port SD card-nya ada. Jadi kalau kita misalnya hobi fotografi, kita habis moto, kita mau save, mindahin data foto yang kita ambil ke MacBook, itu kita bisa masukkan SD card di sini. Ini untuk tipe MacBook Air Retina tahun 2019, tahun 2020 dan seterusnya ya, termasuk untuk MacBook yang lain itu nggak ada untuk port SD card-nya, cuma ada 3 tadi itu untuk port charger dan port untuk sound. Nah, itu untuk port USB di sini masih ada satu. Nah, ini ada satu, di sebelah sini ada satu. Jadi ada 2 untuk port USB. Nah, ini untuk port sound. Kalau kita mau dengerin musik juga dengan menggunakan handset atau juga dengan menggunakan sound eksternal.
misalnya suara MacBook yang gede itu mau kencang selalu kepake sound eksternal lah. Kalau kita kenceng-kenceng dengerin musik pakai MacBook dengan menggunakan sound di MacBook, nanti speaker MacBook kita cepet jebol ya. Barang-barang semua itu tadi review saya atau ulasan saya untuk MacBook Air tipe A 1932 tahun 2019 dengan MacBook Air tipe A 1466 tahun 2015. Kita perbandingannya atau perbedaan yang ada di kedua MacBook tersebut itu port USB-nya ya. Kalau untuk MacBook Air tahun 2015 tipe A 1466 itu untuk port USB-nya masih ada dua, itu untuk port SD card-nya masih ada. Nah, itu kalau kita mau backup data dengan kabel USB seperti ini, itu kita masih bisa langsung colok, kita colok langsung di port USB-nya. Tapi kalau untuk MacBook Air tahun 2019 tipe A 1932 itu kalau kita mau backup data dengan kita menggunakan hardware eksternal dengan menggunakan kabel USB ya, mau USB 2 mau USB 3 seperti ini, kabel USB seperti ini juga bisa. Nah, kita harus beli lagi satu alat ini converter kalau saya bilang. Jadi ada yang punya lagi dongle ini port USB-nya. Nah, kalau untuk MacBook Air yang coba yang lama itu kan port USB-nya yang membawaan. Kalau untuk MacBook Air tahun 2019 tipe A 1932 ini untuk port USB-nya udah dihilangkan, masuk juga untuk port SD card-nya udah dihilangkan. Kalau untuk port sound masih ada, semua sama-sama masih ada. Jadi kalau di MacBook Air tahun 2019 tipe A 1932 ini yang masih dipertahankan port untuk sound card-nya, sound eksternal. Kalau kita mendengar musik dengan menggunakan sound eksternal itu masih ada. Atau kita mendengar musik dengan menggunakan headset itu untuk port sound-nya masih ada, itu colokannya. Kalau untuk di MacBook Air tahun 2015 ya itu masih ada semua. Oke, buat rekan-rekan semuanya itu tadi ulasan atau review saya mengenai dua MacBook Air dengan tahun yang berbeda. Yang satunya tahun 2015 tipe A 1466, yang satunya lagi tahun 2019 tipe A 1932. Tahun yang tua dengan tahun yang muda. Kalau ulasan atau review saya ini bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya. Nah, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Jadi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur sampai Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46 Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Patokannya Gereja Maria Bunda Karmel. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang di bawah ini. Ya, begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan yang terjadi pada MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook. Silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis. Nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan chat via WA ataupun juga via SMS. Ya, kenapa? Biar saya lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Kata saya sedang mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Ya, wassalam.